Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rumah Pelangi. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, yang saat ini sedang melakukan kuliah kerja nyata di Rumah Pelangi. Apa kabar Kak Rica dan Kak Sisi? Sehat, Kak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, boleh deh kakak memperkenalkan dulu, mulai dari Kak Rica. Oke. Halo teman-teman Rumah Pelangi, nama aku Rica Widiadari. Kami dari mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Psikologi. Halo teman-teman semuanya, kenalin, aku Ayesha Dila Putri, mahasiswa Bhayangkara, jurusan psikologi. Oke, ada Kak Rica dan Kak Sisi nih teman-teman. Nah, berapa hari Kak kegiatan kemarin KKN-nya? Kita selama KKN di sini ada selama 4 hari. 4 hari. Yang pertama itu di tanggal 12 Desember 2022, yaitu kita kegiatan pembukaan atau peresmian kuliah kerja nyata selama di Rumah Pelangi. Terus yang kedua itu ada tanggal 14 Desember 2022, itu kita mengadakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pola asuh yang dihadiri oleh pemateri dosen pembimbing kami. Terus selanjutnya kita ada di tanggal 17 Desember 2022, itu kita ada kegiatan kreativitas untuk melatih kreativitas anak, yaitu dengan kita menggunakan media gambar, lalu ada metode biji-bijian, lalu cara mainnya itu dengan anak-anak menempelkan biji-bijian itu pada media gambar tersebut. Oh, ada medianya ya? Iya, ada medianya, jadi kita udah siapkan. Terus habis itu di tanggal 17-nya juga kita kasih sesuatu untuk Rumah Pelangi. Kita menyediakan fasilitas kebersihan yang kecil-kecilan sih Kak, berupa tempat sampah yang kami siapkan untuk Rumah Pelangi. Lalu di tanggal 18 Desember 2022 kami ada kegiatan lomba mengenai pola asuh orang tua dan anak yang dihadiri oleh anak-anak dan orang tuanya untuk meningkatkan kelekatan antara pola asuh orang tua dengan anak-anak. Oh, karena mungkin memang jurusannya adalah psikologi dan memang kebetulan keterlibatannya dengan anak-anak, jadi memang kegiatannya banyak, mengisi kegiatan anak-anak, kemudian juga melibatkan orang tua ya. Iya, betul. Kemudian sekali. juga ada pematerinya dari dosennya sendiri, Iya, gitu. Kakak bisa ceritain gak sih bagaimana pengalamannya ketika KKN di Desa Sukamekar, khususnya di Rumah Pelangi, baik dari anak-anaknya, kemudian kemarin orang tuanya juga. Apa sih hal-hal yang menarik atau kurang gitu yang ada di sini? Silakan. Oke, aku mau jawab. Apa hal-hal yang menarik itu yang di sini tuh unik ya, karena anak-anak itu tuh kayak gampang banget untuk berkumpul, kayak jiwanya tuh udah emang sukanya ngumpul di sini. Mungkin mereka menganggap itu tuh Rumah Pelangi adalah tempat dia untuk bermain, tempat untuk berkreasi, tempat untuk berkumpul lah semua teman-temannya. Terus juga kemarin orang tuanya juga akhirnya tahu tuh bagaimana pola asuh yang baik untuk anak-anaknya, gimana sih biar kita tuh menerapkan kepada anak-anaknya, biar kita tuh nggak kasar, biar pola asuhnya tuh nggak buruk lah istilahnya gitu. Biar harusnya tuh seharusnya tuh begini nih, tapi ternyata tuh harusnya tuh begini gitu. Misalnya kalau misalnya kita ngomong sama anak-anak, misalnya jangan sampai membentak, apalagi kalau seandainya kita tuh ngomong harus kata-kata kotor tuh jangan sama sekali ngomong kayak gitu. Jadi kita dan dosen pembimbing itu sedikit ngasih materi atau ngasih contoh bahwa ini loh pola asuh yang baik untuk anak-anaknya kayak gini gitu. Jadi dalam sisi kemateriannya kemarin tuh teori tentang bagaimana pola asuh anak-anak, kemudian juga pola asuh orang tua terhadap anak, juga timbal balik anak dan orang tua dan orang tua terhadap anak. Selain itu ada lagi Kak? Harapan kami sih ya, dengan apa yang sudah kami bawa, ilmu maupun yang lainnya dari kampus ke Rumah Pelangi ini, terutama terkait dengan tema kita yaitu pola asuh, bisa bermanfaat dan terrealisasikan oleh orang tua dari anak-anak yang ada di Rumah Pelangi. Nah, bicara anak-anak ini, saat ini kita tahu di dunia yang sudah modern, kemudian digitalisasi ya,
banyak sekali kita temukan anak-anak itu kecanduan gadget ya Iya, kan. betul. Termasuk saya gitu kan, termasuk tetangga-tetangga, termasuk kebanyakan orang lah ya. Ketika anaknya menangis, bagaimana cara mengatasinya ya kita kasih gadget ya kan, biar anaknya tenang gitu kan, nggak rewel. Kemudian juga artinya apa ya, dalam sisi negatif dari pandangan ilmu psikolog bagaimana Kak pendapatnya? Kalau dari fenomenanya itu berarti namanya fenomena gadgeting ya. Sebenarnya fenomena gadgeting ini banyak faktor penyebabnya. Yang pertama itu dari lingkungan itu lingkungan bermain, seperti yang paling terdekat sih lingkungan keluarga ya. Terus yang kedua lingkungan sekolah. Lalu ada dari internal dari anak itu sendiri atau dari kepribadian anak itu sendiri. Nah, untuk dari lingkungan ini bersumbangsi faktor terbesar ya untuk bagaimana cara mengatasi fenomena gadgeting pada anak, terutama penanganan orang tua. Mungkin kita bisa lihat dari fenomena yang terjadi saat ini tuh ada tren terbaru, itu permainan lato-lato ya. Lato-lato. Iya betul. Lato-lato. Iya, lato-lato nih teman-teman. Kalau dari yang awal-awalnya sih saya pribadi kayak ini mainan apa sih? Jadi mainan jadul ya kayak. Ya jadul. Iya. Itu generasi 90-an. Iya, betul. Terus tren lagi di tahun milenial sekarang. Nah, kalau misalnya dari awal pendapat saya itu kayak apa sih nih anak-anak main lato-lato kayak berisik, mengganggu gitu kan. Terutama lagi musim liburan gini anak-anak pada keluar mainkan. Tapi iya, setelah hampir setiap sudut gitu iya, kita ke masjid ada yang tek-tek benar. di pengajian. Bahkan kemarin viral di orang hajatan ya. Oh iya, benar, disambut benar. pakai lato-lato Lato. gitu kan. Iya, itu bagaimana Kak? Apa dampaknya sih? Iya, Pengaruh apa? makin lama sih makin saya amati ya, ternyata ada sisi positif dari permainan lato-lato Lato-lato. ini. Ternyata dari permainan lato-lato ini mengurangi permainan gadget daripada anak-anak. Jadi anak-anak lebih sering bersosialisasi sama teman-temannya. Yang di hari libur pagi-pagi biasanya masih pada tidur, tapi pagi-pagi udah keluar nih main lato-lato ke rumah temennya, main manggil lato-lato. Terus dari sisi psikologis juga kami melihat ada pengaruh untuk melatih keseimbangan dan motorik. Iya, motorik kasar pada Kasar, anak ya? kan itu kan keseimbangan ya. Jadi anak juga bisa melatih fokus dari permainan lato-lato itu gitu sih. Jadi tren sisi lato-lato Iya. ini membawa positif ya. Iya, betul Apalagi pengaruhnya terhadap gadget. Biasanya Iya, kita betul, dari betul. pagi anak-anak Gadgeting, megangin gadget, udah nonton YouTube, game ya, gitu kan. pagi. Tapi sekarang ke bawah nih Iya, sama betul, lato-lato itu. Tapi ada juga Kak itu dampak negatifnya pada benjol-benjol. Iya, betul. Ada juga yang Kalau- matanya kena ya. Itu Kalau mainan gak hati-hati ya. iya, tetep aja. Tapi Kakak udah bisa main lato-lato. Saat ini belum bisa sih. Belum. Tapi anak-anak yang sekarang tuh keren-keren ya, udah sampai muter-muter. Ada yang salto juga. Melatih kreativitas juga. Iya. Apa yang dilombain juga? Iya, Iya, kita bener, juga bener. udah. Oh, udah. Kemarin ya. Keren banget. Kemarin kita udah lomba lato-lato. Nah, jadi anak-anak sekampung ini ya Iya. di lingkungan Rumah Pelangi kita adakan lomba-lomba lato-lato Iya. juga udah. Ada pemenangnya kemarin ya? Ada. Alhamdulillah, berarti berpengaruh sangat positif ya. Iya, jadi kita juga nggak mau ketinggalan tren Iya, yang betul, terjadi betul. ya kan. Jadi teman-teman Rumah Pelangi kemarin ngadain lomba lato-lato juga Iya, akhirnya Kak. alhamdulillah. Bicara Bekasi juga tentang dunia anak-anak, kemudian lingkungan sosial ya. Saya melihat, ini pandangan saya pribadi, saya melihat ada hal yang sangat miris ya, apalagi di Bekasi, karena kalau kita melihat aktif di dunia sosial media saat ini, ternyata Bekasi tidak sedang baik-baik aja teman-teman. Satu, apa pengaruh kepada anak-anak? Yang pertama, anak-anak itu tadi pengaruh remaja dan anak-anak sih ya, kecanduan game online, kemudian juga buat remajanya juga ada judi online ya Kak. Iya, iya, betul. Saat ini ada judi online. Kemudian juga mungkin bisa aja ke pornografi ya, Iya, karena betul. maraknya video gitu kan. Kemudian juga beredarnya obat-obatan nih Kak. Di situ ada pil kuning ya, tramadol, kemudian juga pil apa lagi tuh? Selain tramadol dan pil kuning, eksimer. Nah itu pil-pil itu saat ini marak dijual bebas di kampung-kampung gitu. Kemarin belum lama digerebek oleh ibu-ibu kampung tersebut di daerah Sukatenang, di wilayah kecamatan ini masih udah digerebek. Kemudian juga saya melihat saat ini
masih beredar dijual bebas. Nah, apa dampaknya? Karena ketika anak-anak usia remaja mengkonsumsi pil ini ya kan, mereka punya halusinasi gitu Iya, Kak. betul. Kemudian juga ada efek-efek tertentu. Akibatnya apa? Akibatnya fenomena saat ini adalah kita melihat maraknya gangster. Iya. Banyaknya gangster, kemudian banyaknya pelaku-pelaku kejahatan oleh usia-usia remaja ya, di bawah umur. Begal, kemudian juga gangster, anak-anak tawuran. Nah, ini memberikan efek domino gitu kan. Nah, apa sih pendapat Kakak tentang hal itu gitu? Fenomena yang ada di Bekasi yang berkaitan dengan adanya pengaruh negatif dari kenakalan usia remaja ya, yang berdampak dari obat-obatan itu sendiri. Untuk sebenarnya miris ya, kasihan gitu ngelihat generasi sekarang udah kena pengaruh dari obat-obatan, terus kecanduan gadget, terutama judi online. Jadi harapan saya ya, dari faktor-faktor penyebabnya itu kan bisa dari lingkungan sekitar, bisa dari teman-teman, bisa dari keluarganya juga ya, kurang pengawasan terutama saat penggunaan gadget. Jadi menurut saya pada saat penggunaan gadget, terutama untuk anak-anak yang di bawah umur, zaman sekarang itu kan di beberapa aplikasi dan fitur di gadgeting itu kan ada pengaturan untuk anak-anak di bawah umur. Bimbingan orang tua ya? Bimbingan orang tua. Begitupun dengan menonton televisi gitu kan, kadang ada tulisan BO ya, bimbingan orang tua, berarti menontonnya harus dengan bimbingan orang tua. Jadi saya harap sih untuk penggunaan gadget ini orang tua bisa lebih memperhatikan ketika anaknya menggunakan gadget. Terus juga ada beberapa treatment yang bermanfaat untuk anak. Itu kalau misalnya ibu-ibu nih yang mau ngasih gadget ke anaknya dikit nangis gadget, anaknya marah dikit dikasih gadget. Iya, dikasih gadget. Nah, untuk mengurangi hal tersebut itu bisa dengan menggunakan permainan berbentuk fisik kayak tadi tuh lato-lato. Karena kan sekarang puzzle, iya, misalnya. puzzle bisa lato-lato kan, kadang anak-anak sekarang juga bukan anak-anak doang yang main ya, orang tua juga ikut nyoba-nyoba gitu. Terus dari sekolah juga, dari pihak sekolah sih saya harap sekolah membentuk kegiatan-kegiatan positif kepada siswa-siswanya agar bisa membuat kegiatan seperti ekstrakurikuler atau penanaman moral religius seperti itu. Jadi anak-anak mengerti bahwa hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan. Ada benteng gitu. ya, Iya, ada betul sekat sekali. gitu kan. Jadi pengaruh-pengaruh emang yang pertama adalah pengaruh keluarga dulu. Iya, betul. Pembenahan keluarga kita sendiri gitu kan. Yang kedua mungkin lingkungan. Yang ketiga ya masyarakat umumnya nih, pengaruh-pengaruh luar yang masuk melalui gadget gitu kan. Yang tadi Kak terkait obat-obatan itu Kak. Karena hampir setiap minggu nih Kak beritanya ada kejahatan di Bekasi, entah itu dari selatan, dari utara, di kecamatan, 23 kecamatan, baik kota maupun kabupaten gitu kan. Itu ada aja hampir setiap minggu berita kejahatan. Bagaimana Kak tanggapannya? Untuk obat-obatan itu, untuk usia remaja ini kan biasanya mereka tuh kalau dari sisi psikologis ya Kak, memang mereka itu cenderung lebih mendengarkan teman-temannya daripada orang tuanya. Jadi ikut-ikutan dari teman, mencoba-coba ajakan dari teman, ngerasa ada masalah di rumah, berantem sama ibunya, ayahnya, larinya ke teman, lalu diajak sama teman, ayo nih coba obat-obat ini bisa ngatasin stres lo gitu kan. Nah, halu ya, jadi lupa nih sama masalah rumah gitu. Nah, untuk itu sih gimana ya, banyak mungkin dari pemerintah juga ya, kita stakeholdernya. Iya, benar. Penjualan obat-obatan terlarang ini saya berharap sih nggak dijual dengan bebas gitu. Betul. Paling apalagi enggak warung-warung sekarang gitu. ini tren yang terjadi saat ini Kak. Jadi berkedok toko kosmetik, berkedok warung jamu, iya, betul. terus berkedok toko sembako. Iya, ini fakta yang saya temukan di lapangan teman-teman. Ternyata memang warung-warung ini mereka menyamar menjadi toko kosmetik, toko peralatan bayi, toko sembako, toko jamu. Padahal itu pembelinya yang lucu, pembelinya adalah
anak-anak muda. Saya pernah perhatiin, ini warung apa ya, warung apaan ya, kok yang beli, yang hilir mudik itu anak-anak muda. Saya belum tahu itu warung apa, tapi begitu saya tanya teman, itu warung apa ya, ternyata diduga menjual obat-obatan itu, Kak. Itu sangat miris sih. Memang perlu ya, stakeholder pemerintah setempat, baik dari tingkat RT mungkin karena izinnya ya, mereka izin ngontrak di tempat itu, kemudian desa, kemudian kecamat, sampai ke level mungkin yang lebih tinggi, bisa bupati atau wali kota ya kalau di kota ataupun kabupaten. Mungkin memang harus ya. Kemudian juga dari kepolisian benar-benar ketat terkait izin-izin penjual obat-obatan ini, karena memang ini punya efek ganda gitu, punya efek domino di mana anak-anak remaja yang mereka senang mencoba, mungkin dari sisi psikologinya senang dengan hal-hal yang baru, mencoba-coba, tapi pemahaman terhadap efek obat-obatan mereka tidak tahu ya. Akhirnya melakukan hal-hal yang negatif atau tindakan-tindakan kriminalitas. Mungkin itu ya. Ada lagi, Kak? Mungkin tambahan? Udah sih, cukup itu aja soal ini. Oke, mungkin yang terakhir teman-teman, pertanyaan buat Kakak nih, apa harapan Kakak khususnya untuk anak-anak saat ini atau generasi saat ini ke depannya, Kak? Mungkin pertama dari Kak Rica dulu. Harapan aku sih ya untuk generasi muda kayak kita sekarang ini, kita kan generasi penerus bangsa ya, yang bakal jadi pemimpin di generasi selanjutnya. Harapan aku sih semoga teman-teman bisa lebih aware sama isu-isu yang terjadi saat ini. Kalau misalnya bukan dari kita, penanganannya dari isu-isu fenomena yang tadi udah kita diskusikan juga, udah kita ceritain, dari siapa lagi gitu. Mungkin Kak Sisi. Kalau dari aku pribadi, sebisa mungkin generasi sekarang itu kalau ada berita apapun jangan langsung ditelan, Iya, betul. tapi ditelaah dulu, Filter. dilihat kayak ini tuh bener apa enggak sih, Iya, terus hoax efeknya ya, itu hoax. apa sih, jangan langsung ngambil keputusan terus tiba-tiba dia ngambil tindakan sendiri gitu. Jadi harus hati-hati dalam penggunaan apapun yang marak saat ini aja Oke, sih. jadi intinya kita harus tetap berhati-hati terhadap isu-isu, kemudian Aware juga. aware terhadap segala sesuatunya ya kan, Aware sama lingkungan sekitar, peka terhadap lingkungan sekitar. peka juga. Cowok peka nggak sih? Enggak, Enggak sih kayaknya. Peka dong. Enggak Peka lah. dong, sepakat ya kita peka. Jadi mungkin itu teman-teman hasil diskusi kita atau ngobrol-ngobrol manja, ngobrol-ngobrol cantik bersama kakak-kakak yang cantik ini. Oke teman-teman Rumah Pelangi Bekasi, demikian sharing kita kali ini bareng teman-teman atau kakak-kakak dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Psikologi, yaitu Kak Rica dan Kak Sisi. Terima kasih Kak Rica dan Kak Sisi atas sharing barengnya. Semoga obrolan kita atau sharing kita kali ini bermanfaat ya, karena selain mengedukasi melalui offline di Rumah Pelangi sendiri, kita juga menggunakan media channel YouTube ini sebagai media sharing dan edukasi. Semoga channel ini semakin bermanfaat dan makin banyak yang subscribe, like dan juga komen. Silakan Kakak untuk ajakannya. Untuk teman-teman Rumah Pelangi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.